Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami di mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional. Adapun kelompok kami yang beranggotakan 3 orang, yaitu Mekar Melati Amir, Dina Nurbani Bahtiar, dan Wahyuni Nurdin. Tantangan sebagai guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional, yaitu yang pertama, guru harus bersikap hangat dan lebih sering berinteraksi dengan peserta didik. Kedua, guru harus mampu menjaga sikap, mengatur emosi, dan memiliki rasa sabar. Yang ketiga, seorang guru harus mampu menjadi panutan dan orang tua kedua bagi peserta didik, karena mereka adalah peniru yang handal, sehingga seorang guru tidak boleh melakukan tindakan kurang tepat di depan peserta didik. Yang keempat, guru harus mampu mengembangkan potensi peserta didik. Dan yang kelima, guru harus mampu mengenali berbagai karakteristik peserta didik agar dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Kemudian, kasus yang berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman mengikuti proses belajar mengajar yang pernah diikuti, yaitu yang pertama, guru kurang melakukan observasi terhadap karakteristik siswanya, sehingga kurang mampu mengatasi siswa yang mengalami kesulitan baik dalam belajar, bersosialisasi, maupun dalam mengendalikan emosi dan perilaku. Guru yang acuh terhadap siswa sehingga membiarkan apapun yang dilakukan siswa meskipun itu buruk. Yang kedua, guru yang galak, cenderung kaku, dan kurang bersahabat dengan siswa, dan mampu membuat hubungannya terasa berjarak, sehingga siswa menjadi pasif, malu, dan takut untuk bertanya kepada guru. Yang ketiga, guru yang mudah tersulut emosi, sehingga siswa menjadi sangat berhati-hati bertindak di depan guru ataupun sebaliknya, menjadi bertindak berlebihan untuk menunjukkan ketidaksukaannya terhadap guru tersebut. Guru yang mudah tersulut emosinya juga memberikan suasana menegangkan pada saat proses pembelajaran. Kemudian yang keempat, guru yang sentimental kepada beberapa siswa di kelas dan menganggap siswa yang nakal akan selalu nakal tanpa adanya upaya untuk membantu siswa tersebut dalam memperbaiki diri. Bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa tantangan bagi sekolah? Nah, sekolah dapat mendukung pembelajaran sosial emosional melalui menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran kurikuler, menyediakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler sehingga dapat mendorong peningkatan keterampilan sosial emosional siswa, menciptakan budaya sekolah yang positif, misalnya kegiatan Jumat bersih, sedekah Jumat, dan lain-lain, dan mendorong guru untuk mengikuti berbagai seminar ataupun workshop mengenai pembelajaran sosial emosional. Lalu, tantangan yang dihadapi sekolah dalam mendukung pembelajaran sosial emosional antara lain, banyaknya sekolah yang memiliki keterbatasan sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran sosial emosional. Perbedaan persepsi baik antara guru maupun peserta didik. Tidak semua peserta didik punya keinginan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, dan pemahaman guru tentang pembelajaran sosial emosional kurang, sehingga tidak semua guru menerapkannya. Apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Nah,
Karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional karena karakteristik setiap anak berbeda, sehingga cara mereka untuk menangkap dan memahami pembelajaran atau hal yang disampaikan oleh guru bisa saja berbeda. Beberapa cara untuk menghadapi kendala tersebut diantaranya: yang pertama, keterbukaan antara guru dan peserta didik. Yang kedua, perbedaan karakteristik yang dimiliki peserta didik perlu dipahami oleh seorang guru. Kemudian yang ketiga, menyampaikan pemikiran dengan cara interaksi yang baik dan tidak melukai hati peserta didik. Adapun analisis film dan hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional, yaitu film yang kami analisis yaitu film yang berjudul Laskar Pelangi. Laskar Pelangi ini sendiri merupakan sebuah novel yang diangkat menjadi sebuah film yang menceritakan tentang daya juang manusia, dedikasi, komitmen, dan pengorbanan keberhasilan peserta didik. Dalam film bukan hanya sekedar perjuangan peserta didik saja, melainkan adanya peran guru menularkan nilai-nilai kehidupan yang positif. Secara keseluruhan, film Laskar Pelangi menunjukkan betapa pentingnya peran guru dalam memberikan pendidikan yang berkualitas, terutama bagi anak-anak yang tinggal di daerah terpencil. Para guru yang menjadi agen perubahan harus memiliki semangat, kreativitas, kemampuan beradaptasi, dan berjuang untuk meningkatkan pendidikan sehingga mereka dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitarnya. Laskar Pelangi menegaskan bahwa pendidikan adalah tindakan memberikan hati kepada anak-anak, bukan sekedar memberikan instruksi atau komando, karena setiap anak memiliki potensi unggul yang akan tumbuh menjadi prestasi cemerlang pada masa depan apabila diberi kesempatan dan keteladanan. Selain itu, Laskar Pelangi membuktikan bahwa kemiskinan tidak selalu memiliki korelasi dengan kebodohan atau kejeniusan, sehingga semua orang berhak mempunyai mimpi, tidak terpaku pada apapun yang melekat pada dirinya. Sesuatu yang dilakukan oleh hati akan sampai ke hati. Dalam film Laskar Pelangi sangatlah banyak pesan yang disampaikan, bahwa sekolah dan mencari ilmu sangatlah penting dan harus diperjuangkan. Inspirasi ini tidak hanya dari golongan ekonomi menengah ke bawah ataupun golongan ekonomi ke atas. Menjadi seorang guru dibutuhkan keikhlasan dan perjuangan dalam menjalankan tugasnya. Seorang guru dapat mengajar sesuai dengan latar belakang peserta didik, sehingga seperti sosial maupun emosionalnya. Guru sebagai teladan mempunyai peran sebagai agen perubahan ke arah tujuan yang lebih baik lagi. Tantangan bagi guru tidak hanya mampu menyampaikan materi saja kepada siswanya, namun guru memiliki tantangan menjadi agen perubahan yang dilakukan untuk menjadi lebih baik melalui proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, dalam menghadapi banyak murid, guru juga akan menghadapi keberagaman sosial emosional peserta didiknya. Guru sebagai agen perubahan harus bisa menjadi teladan bagi peserta didiknya melalui pengelolaan emosi yang matang ketika menghadapi peserta didik. Kemudian, dalam film Laskar Pelangi ada salah satu tokoh yang bernama Ibu Muslimah. Adapun peran Ibu Muslimah sebagai agen perubahan dalam film Laskar Pelangi yaitu sikap pantang menyerah menunggu peserta didik baru hingga genap berjumlah 10 agar kelas
pada sekolah SD Muhammadiyah Gantong dapat dibuka, hingga dari keadaan yang tidak mungkin menjadi mungkin terjadi, karena ibu muslimah yang sabar walau dengan mengulur waktu menggunakan kepedulian sebagai dasar dalam belajar mengajar. Ibu muslimah juga berempati kepada peserta didiknya yang memiliki keterbatasan dengan membuat rapor pendidikan khusus, membentuk lingkungan belajar yang menyenangkan, yaitu belajar di alam karena kondisi kelas yang tidak layak untuk belajar. Lalu memanfaatkan berbagai media pembelajaran untuk memaksimalkan daya pemahaman peserta didik dan kemampuan memberikan motivasi kepada peserta didiknya. Selain ibu muslimah, ada juga tokoh yang bernama Pak Harfan, yaitu sebagai kepala sekolah. Adapun perannya sebagai agen perubahan dalam film Laskar Pelangi, yaitu Pak Harfan, bapak kepala sekolah yang tulus dan ikhlas memperjuangkan peserta didiknya. Digambarkan di film bahwa Pak Harfan memperbaiki sekolah serta segala sarana dan prasarana sambil bercakap-cakap dan berkata bahwa sekolahnya tidak boleh tutup karena sekolah mereka sekolah yang istimewa. Selain itu, Pak Harfan juga memiliki dedikasi tinggi terhadap pekerjaannya, tidak hanya mengajar tetapi juga mendidik pembelajaran dengan pendekatan moral dan akhlak. Adapun hal yang bisa dipelajari dari film Laskar Pelangi dan hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional, yaitu yang pertama mindfulness, yaitu Bu Muslimah menolak untuk berhenti mengajar karena memiliki keinginan yang kuat menjadi guru, meskipun harus menghadapi banyak tantangan. Kedua, compassion. Bu Muslimah menjadi agen perubahan menggunakan metode bervariasi dan mengikut sertakan peserta didik lomba cerdas cermat dan karnaval. Yang ketiga, empati. Bu Muslimah menyadari peserta didiknya berasal dari latar belakang yang beragam dan memiliki kemampuan yang beragam pula. Kemudian yang keempat, critical inquiry, yaitu mengamati karakteristik peserta didiknya yang unik-unik. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.